kita akan kembali menyembah Tuhan seperti biasanya. Karena itu untuk jemaat sekalian yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk beberapa saat kita tenang, kita merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, kita masih bisa berkumpul di gedung gereja, bisa duduk dengan senyum yang manis, bisa memakai baju-baju yang bagus. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu mari sama-sama kita menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, ambil waktu sejenak, kita sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Dan mari sama-sama kita menyanyikan satu pujian yang berkata, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urama kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sekali lagi katakan, bagaikan bejana. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan rahmat kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dan
indahnya menyanyikan lagu puji-pujian, menaikkan penyembahan doa-doa kami Tuhan. Betapa indahnya saat air mata kami jatuh Tuhan, dalam rasa haru Tuhan, bukan dalam rasa sedih, tapi kami terharu karena cinta-Mu pada kami Tuhan. Kami terharu untuk setiap waktu yang Tuhan berikan. Kami terharu untuk keluarga kami yang begitu baik Tuhan jadikan. Kami terharu untuk nafas yang selalu baru. Kami terharu untuk kesehatan Tuhan yang Tuhan berikan. Bahkan saat masa tua kami masih tetap bisa Tuhan berjalan ke tempat ini dan duduk di tempat ini sekarang. Berikan kami rasa sukacita dan haru itu Tuhan, sehingga kami dapat meneteskan air mata haru Tuhan, bukan dibuat-buat tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu jamaah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada kata yang lebih indah selain ucapan syukur yang kami naikkan ke tahta hadirat-Mu Tuhan. Tiada kata yang lebih indah selain kebenaran firman-Mu yang ingin kami dengarkan sebentar Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melihat setiap penyembahan kami. Terimalah Tuhan penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku. Jemaat saya persilakan untuk berdiri. Rencana-Mu Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, mengiringmu seumur hidupku. Mari sama-sama kita menutup mata kita sambil menaikkan pujian ini. Dengan sungguh-sungguh kita katakan pujian ini. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam
dalam kerajaan surga. Sore ini Tuhan, dengan hati bersyukur, dengan wajah dan hati yang gembira, kami datang kepadamu Bapa. Kami telah menaikkan penyembahan kami dan kami yakin Tuhan menerima semuanya itu. Kami sudah yakin bahwa penyembahan kami, setiap penyembahan kami, baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara, itu semua kami naikkan dengan hati yang tulus. Karena itu Tuhan pasti yang melihat dan memberkati kami Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan terus ibadah kami Tuhan. Kiranya Roh Tuhan yang bersama dengan kami di tempat ini mengurapi kami, menguatkan kami Tuhan, sehingga kami dapat sama-sama bersuka cita, dapat sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan hati yang gembira. Untuk setiap saudara-saudari kami jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan mempercepat langkah kaki mereka, memberikan mereka kedamaian dalam perjalanan, menjauhkan dari segala mara bahaya, sehingga mereka bisa segera berkumpul dengan kami di tempat ini. Dan bahkan untuk setiap keluarga jemaat yang beribadah di rumah, kami yakin mereka pun menerima berkat yang sama dengan yang kami terima di dalam gedung ini. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah yang ada dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah, perjalanan setiap jemaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua pasti dijaga oleh Tuhan dalam peribadatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, masih belum duduk. Seperti biasa kita setelah menaikkan penyembahan, kita akan menaikkan puji-pujian kita. Karena itu sebelum kita menari bersama, saya mempersilakan untuk kedua nona-nona cantik, anak gadis, maju di sebelah kanan dan kiri saya. Yang satu anak gadis yang sudah menikah, satu masih jomblo. Silakan di sebelah kanan maju, jangan takut-takut, ayo maju. Nanti jemaat bisa melihat contoh dari dua cewek-cewek kece ini, akan memberikan contoh tarian yang akan kita tarikan bersama-sama ya. Nanti silakan lihat mereka. Saya yang akan menyanyi, kalau jemaat sudah tahu lagunya juga bisa ikut sama-sama. Ya, siap, musik. Goyang pinggang dulu. Goyang kepala juga. Yang bisa satu tepuk tangan. Dan ku kan menari maju di hadapan sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku, kaulah sukacitaku. Oke, mungkin boleh diperagakan secara pelan dulu ya, biar jemaat bisa lihat. Ayo coba kita peragakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Wah, beda ya? Oke, kalau begitu ulang lagi. Ternyata pemimpinnya beda. Kalau pemimpin beda nanti jemaat bingung. Nggak boleh, harus sama ya kita bertiga. 1 dari kanan. Mau dari kiri? Oh boleh. Dari kanan kita berdua, dari kiri yang sebelah sana. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Putar pinggang. 1, 2, 3, 4. Putar pinggang. Nah gitu. Jemaat boleh ikut di tempat duduk biar setengah-setengah gerakannya, karena ada bangku kan di depan belakang. Oke, musik sekali lagi, coba kita tes ya. Kau
kau tak ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku menari dan menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang. Siap, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari, ayo. Di hadapan rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Siapa? Sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Ya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dipersilakan untuk duduk. Kedua gadis mundur kembali. Dan karena kita sudah menaikkan penyembahan, kita juga sudah berolahraga dengan pujian kita. Kiranya hati yang gembira menjadi obat untuk kita semua sehingga kita bisa sehat. Amin, kata Ibu Gembala. Sampai hari Natal nanti kita sehat, bisa keluar, bisa memberikan puji-pujian kalau hati kita bisa bergembira. Jadi saya berharap melalui pujian tadi kita bisa merasakan kegembiraan dalam hati. Dan sekarang yang lebih menggembirakan lagi adalah kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak semua orang di dunia ini bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan rasa nyaman, dengan rasa aman. Ada tempat duduk, ada AC di tempat ini, bisa datang naik motor, naik mobil bersama keluarga. Tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama dengan kita. Karena itu, mari kita mengucap syukur dengan cara mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Karena itu akan jadi suluh dan pedoman untuk hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Kita katakan, selain Engkau Tuhan, tiada yang lain lagi. Surga selain
Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami datang di tempat ini Tuhan, dan juga sidang jemaat-Mu yang berkumpul bersama dan beribadah di dalam rumah demi rumah masing-masing. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan, sampai hari ini perlindungan yang daripada-Mu itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Saat kami Tuhan mau menerima didikan yang daripada-Mu untuk tetap di dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami mau Tuhan melakukan hal-hal yang baik, untuk kami mau melakukan hal-hal tentang kebenaran firman-Mu, dan disitulah nyata mujizat-Mu selalu melingkupi dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami bukan hanya menjadi pribadi yang menerima Kristus sebagai juru selamat, tetapi kehidupan kami pun menjadi saksi, kehidupan kami menjadi terang, kehidupan kami menjadi garam bagi dunia ini Tuhan, bagi sesama kami yang belum percaya kepada-Mu. Bila melalui kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan memakai kehidupan kami. Kami adalah alat-alat-Mu yang heran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami adalah murid-murid-Mu Tuhan, yang untuk menjadi saksi bagi dunia. Keadaan boleh terhimpit, keadaan boleh tertekan, tetapi kami percaya bahwa iman kami yang mengalahkan dunia ini, iman kami yang mengalahkan situasi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab kami tahu Engkau datang ke dalam dunia ini, Engkau memberikan teladan yang terbaik, sehingga kami dapat mengerti apa yang harus kami ikuti dan apa yang harus kami pelajari dalam setiap hidup-Mu. Engkau Tuhan menjadi manusia, jadi teladan bagi kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Dan kami pun juga Tuhan, untuk belajar dalam kehidupan kami, untuk kami selalu mengasihi Engkau. Kasih kami kepada-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam malam hari ini kami duduk diam, kami ingin fokus Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin membaca firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang membangkitkan iman kami, untuk kami memiliki iman yang selalu bertumbuh, iman yang selalu kuat dan teguh menghadapi berbagai kondisi di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman malam hari ini, yang Engkau Tuhan yang turut campur tangan, jamah Tuhan, lidah bibir hamba-Mu, sampaikan kepada kami semua Tuhan, apa yang menjadi rancangan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah kami terbentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Mari saudara kita akan bersama-sama. Haleluya, amin. Shalom saudara. Malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, yaitu jangan serong. Dalam keadaan yang semakin terhimpit, keadaan yang semakin penuh tidak kepastian. Kalau kita melihat tidak ada kepastian di dalam dunia ini. Dan satu hal yang menjadi kepastian hidup kita adalah saat hidup kita di dalam firman Tuhan. Amin saudara. Ya, maka dari itu kenapa hidup kita dididik oleh firman-Nya? Karena kita harus menjadi pribadi yang nurut, ya, seturut dengan firman-Nya. Karena rancangan hidup kita adalah sesuai dengan jalan Tuhan. Amin saudara. Ya, banyak hal saya beberapa hari lalu, hampir 1 minggu lalu ya saudara, saya bertemu dengan 3 teman. Ya, mereka mempunyai metode di saat-saat ini, entah ya saudara, mungkin saudara sudah mendengarnya. Tetapi saya melihat bahwa mereka saat kita bercerita, ini tiba-tiba keluarlah dengan kalimat begini, kalau kamu mau rame tokonya, kalau kamu mau rame bengkelnya, harus kasih air beras di depan toko atau bengkelnya. Gimana? Ada saja saudara. Saya sampai ya mendengarkan. Hanya ada suatu momen, hanya saya menjelaskan sesuatu hal. Ya, saya menjelaskan sesuai dengan iman saya sendiri. Jadi saya mengatakan, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus menyiram beras, menyiram air beras. Ya, sisa cucian air beras itu siram. Buat apa? Kita mempunyai sesuatu hal yang pasti. Pencipta kita itu pasti. Saya bilang pencipta kita ini pasti. Memberi nafas kita pasti. Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang seperti itu?
kita lihat sesuatu hal yang sederhana saja. Tuhan menciptakan aku dan kamu pasti. Kenapa kita harus datang kepada yang tidak pasti? Loh, itu kata guru saya. Ya, tapi kita datang kepada yang pasti. Yang pasti adalah pencipta hidup kita. Ya, kalau menurut saya adalah Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Kalau bagimu saya tahu sesuai dengan keyakinan. Tetapi kalau saya tidak menuruti hal-hal yang seperti itu, sesuatu hal yang jelas dan benar, kalau hidup kita benar, pasti Tuhan akan perlengkapi, pasti Tuhan cukupkan. Nah, malam hari ini saudara, mengapa saya mengambil firman Tuhan? Jangan serong dalam kehidupan ini. Mari saudara, jangan kita serong ke kanan atau ke kiri. Mari kita semakin hari melihat ada keajaiban Tuhan yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amen. Ya, mari saudara kita baca di dalam Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dikatakan firman Tuhan sudah jelas, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran, yang karena keraguan akan menambahkan sehasta saja, akan menambahkan pengharapan dalam hidup? Tidak akan terjadi. Kalau bisa jadi tidak akan menambah dalam hidup. Kita semakin khawatir, semakin jauh dari harapan. Kita semakin ragu, semakin jauh dari harapan. Saya pernah mengutarakan kepada saudara dan kepada kita semua, kepada saya pun, kalau kita takut, gelisah, bimbang, itu bukan dari Tuhan, tetapi itu dari tipu daya si jahat, tipu daya daripada si iblis. Maka dari itu kalau kita ragu, bimbang, apa yang kita harus lakukan, saudara? Mengucap syukur. Kata kuncinya mengucap. Mari kita mengucap syukur dengan apa yang terjadi. Banyak hal, saudara, karena kita lupa tentang pertolongan dari Tuhan. Karena apa? Kita terlalu khawatir, kita terlalu ragu, sehingga kita kalau lagi ragu, pendapat apa saja yang mungkin masuk logika akan dilakukan. Banyak hal, mitos-mitos atau pendapat dari jalan dunia ini yang banyak hal yang akan, ya kayaknya benar ya, iya ya kayaknya benar. Ya saudara, iman kita Kristen, mari kita mau berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus melewati jalan Tuhan. Kita harus melewati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu lalu kita selalu diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana pilihan hidup kita? Itu yang akan menentukan hidup kita. Karena apa, saudara? Saat kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Karena apa? Sudah selesai. Saat kita dipanggil oleh Tuhan, sudah tidak akan berpengaruh, doa-doa keluarga kita tidak akan berpengaruh supaya kita berubah menjadi baik. Karena yang menentukan hidup kita adalah iman. Kita jangan sampai terpengaruh dengan dunia ini. Ada orang yang mengatakan, aduh, kita berdoa supaya orang tua kita atau supaya saudara kita supaya diampuni dosanya. Tidak ada, saudara. Prinsip firman Tuhan, hidup kita adalah iman yang harus selalu bertumbuh. Maka dari itu iman kita harus berlomba.
Iman kita harus berjuang. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan itu artinya kunci kehidupan kita ya di masa hidup kita ini. Saat kita dipanggil oleh Tuhan, yaitu apa yang kita sudah lakukan dalam dunia. Maka itu saya selalu ingatkan kepada kaum muda-mudi, kita di masa muda kita jangan terpengaruh. Memang orang teman mengatakan, aduh hidup hanya sekali, kita harus happy dulu. Iya, kalau pas happy ada sisa hidup. Kalau di tengah-tengah happy tapi akhirnya kita tidak mengerti. Maka dari itu dalam hidup ini, bagaimana hidup kita dipenuhi dengan yang iman selalu bertumbuh, iman yang percaya sungguh-sungguh, apa yang kita bawa di hadapan Tuhan, apa yang kita persembahkan di dalam Tuhan, apa yang kita kembalikan bagi Tuhan, itu yang menguji iman kita untuk semakin hari semakin berakar di dalam firman Tuhan, sehingga kita seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu. Saat banjir datang, badai datang, rumah itu tidak. Saya akan mengulas, saudara, ada sebuah contoh. Bisa dibuka slide itu. Albert Schweitzer. Ya. Jadi Albert Schweitzer ini adalah bapak duta perdamaian dunia. Albert Schweitzer ini adalah seorang teolog, musikus, filosofi, dan seorang dokter. Dan dia memilih jalan hidupnya untuk membuka rumah sakit bukan di kota atau di tempat yang menguntungkan, tetapi beliau membuka rumah sakit di Afrika Selatan. Dan banyak hal, saudara, dalam proses hidup dari Albert Schweitzer ini. Bukan enak saja buka rumah sakit di Afrika Selatan, tetapi banyak ujian, banyak proses dalam kehidupannya. Sakit, difitnah, dikucilkan. Karena apa? Imannya di dalam Yesus. Dia mengajarkan prinsip-prinsip mengasihi Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dia membangun rumah sakit di Afrika Selatan. Sampai ada suatu percakapan di dalam tulisan buku. Apa yang membuat bapak ini mau membuka rumah sakit di Afrika Selatan? Sesuatu hal yang dia nyatakan, saudara. Mari kita buka di dalam Matius 28 ayat 20. Dia memegang janji Tuhan. Matius 28 ayat 20. Firman Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, apa saudara? Yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu, apa saudara? Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dikatakan apa saudara? Kita harus mengajar segala sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Albert Schweitzer bukan memilih kota, bukan memilih tempat yang strategis untuk membuka rumah sakit, tetapi hatinya adalah untuk saudara melayani. Dia membuka di Afrika Selatan. Tidak semulus itu, saudara. Dia membangun rumah sakit. Ada fitnah, ada caci maki, dikucilkan karena dia berasal dari warga negara Jerman. Orang asing masuk di dalam Afrika Selatan. Proses yang tidak sebentar. Begitu juga kehidupan kita. Dalam hidup kita proses jalan Tuhan itu harus kita lewati.
Kalau kita masih mengingat pada minggu lalu, menderita atau bahagia? Kalau kita hidup di dalam dosa, kita akan menderita. Tetapi kalau kita hidup bertahan kuat dan teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat kebahagiaan dalam setiap hidup kita. Maka kita akan merasakan bahwa rancangan Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Kadang-kadang kita tidak mau melewati proses mujizat Tuhan. Kita menganggap bahwa masalah berat ini bukan mujizat. Ya, saudara, kadang-kadang kita merasakan bahwa aduh Tuhan, ini persoalan berat sekali. Gak mampu aku. Ini bukan jalan Tuhan. Ya saudara, persoalan yang berat, masalah yang berat, apa yang terjadi dalam hidup ini, kita diizinkan Tuhan untuk belajar tentang ketetapannya. Amin saudara. Kita untuk belajar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang menjadi ketetapan daripada Tuhan. Jadi kita jangan kecil hati, saudara. Yang saat ini mungkin saudara sedang hadapi, jangan pernah kita kecil hati. Ada maksud Tuhan, ada izin Tuhan untuk kita belajar tentang firman-Nya. Jangan kita semakin jauh dari Tuhan, tapi mari izinkan hati kita, iman kita untuk merespon firman-Nya. Dan kita pun jangan diam, saudara. Saat ada masalah, buka kitab kehidupan itu. Saat kita diam, saat kita ada banyak masalah, saat kita banyak pencobaan, jangan kita diam, tapi mari kita buka kitab Injil kita. Karena di sini Tuhan akan berbicara dalam hidup kita. Berdoa kepada Tuhan. Jangan kita semakin diam dan jauh. Karena waktu Tuhan itu yang terindah buat kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, Tuhan Yesus tidak berjanji mengangkat masalah kita, tetapi Tuhan Yesus berjanji menyertai untuk kita belajar firman-Nya. Mari saudara kita pahami dulu, Tuhan Yesus tidak berjanji mengangkat masalah kita, tetapi Tuhan Yesus berjanji menyertai kehidupan kita untuk kita belajar firman-Nya. Mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Firman Tuhan berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar apa saudara? Ketetapan-ketetapanmu. Kalau saat ini kita tertindas, tertekan perasaan kita, kondisi kita, jangan kita menjadi kecewa, jangan kita menjadi jauh dari Tuhan. Tapi disitulah baik buat kehidupan kita, supaya kita belajar apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya kita belajar apa yang menjadi ketetapan Tuhan, supaya kita belajar apa makna firman Tuhan untuk berbicara dalam iman kita. Firman Tuhan sudah berkata, iman kita sebesar biji sesawi saja itu dahsyat, bisa memindahkan gunung. Kalau secara manusia dunia ini, gak mungkin, masa gunung bisa pindah? Artinya saudara, kita dapat melihat bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Amin. Jadi kenapa keadaan terjadi seolah-olah tidak nyaman dalam hidup kita? Kalau iman kita selalu dalam kondisi nyaman, kita akan lupa sama Tuhan. Kita ini dipersiapkan oleh Tuhan, dipersiapkan. Iman kita ini dipersiapkan supaya kita bertahan di berbagai kondisi. Jadi Tuhan itu tidak berjanji untuk mengangkat masalah kita, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai supaya kita belajar tentang firman-Nya.
Lalu dalam kehidupan doa kita juga, saudara, doa kita jangan terlalu banyak kalimat, tetapi doa kita harus dipenuhi dengan, saudara, penyembahan. Karena apa? Kalau doa kita terlalu banyak kata-kata, terlalu banyak egois, hidup kita yang diutarakan kepada Tuhan. Tetapi kalau doa kita penuh dengan penyembahan, kita selalu mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Pasti. Kalau kita doa selalu banyak permintaan, tapi kita lupa menyembah sama Tuhan, kita selalu hanya melihat egonya kita. Tapi kalau hidup kita penuh dengan penyembahan, penyembahan itu banyak, saudara. Dalam kita datang di hadapan Tuhan, merenungkan, mengucap syukur, simpel, saudara. Kita jangan terlalu rumit dalam pikiran menyembah itu seperti apa. Kita menyembah mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudahkah kita melakukan hal itu? Sudahkah kita membiasakan itu untuk terlatih dalam hidup kita? Pertanyaan itu harus kita taruh dalam hidup kita. Sudahkah kita membiasakan untuk mengucap syukur sama Tuhan? Sudahkah kita terbiasa dengan bangun pagi, saat kita mau istirahat, saat kita ada masalah, kita mengucap syukur sama Tuhan? Mari kita pertanyakan dalam hidup kita sendiri, pribadi masing-masing. Sudahkah kita terbiasa untuk kita selalu mengucap syukur? Ada dasar firman Tuhan, mari kita baca di dalam Efesus 3 ayat 20, saudara. Efesus 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa, saudara, yang kita doakan atau pikirkan. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Yang kita doakan dan pikirkan. Berarti dalam hidup kita datang kepada Tuhan, jangan kita langsung, Tuhan aku ada masalah. Ada penyembahan dulu, ada langkahnya. Kita datang dengan berbeban berat kepada Tuhan, tapi perlu kita tahu, saudara, penyembahan itu sangat penting. Mengucap syukur itu penting. Maka dari itu ayat ini mengingatkan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Tuhan Yesus tahu sebenarnya, saudara, apa yang kita sedang alami. Tahu, saudara, kita ini sedang bagaimana hati kita, pikiran kita bagaimana semerautnya, tahu. Tapi yang perlu Tuhan adalah apa, saudara? Kerendahan hati kita menyembah di dalam kita. Bagaimana sikap hidup kita datang kepada Dia, menyembah, mengucap syukur. Sudahkah kita memberi waktu kepada Tuhan? Jadi kenapa, saudara, tatanan ibadah umum saja yang hari ini kita lakukan? Kenapa sebelum kita datang beribadah, sebelum kita memulai, ya, lalu saat dimulai, sebelum kita memulai ibadah harus persiapan. Hidup kita harus persiapan. Saat kita sudah masuk di dalam ibadah harus serius. Karena ini langkahnya. Serius datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ada nyanyian penyembahan, kita harus nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Saat pemimpin pujian mengatakan mari kita menyembah, mari kita menyembah. Karena ada langkahnya kita datang kepada Tuhan. Karena, saudara, kalau kita dikatakan ayat ini lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kalau kita hanya datang kepada Tuhan dengan pikiran yang kita ruwet, semuanya akan menjadi apa? Egonya kita. Kenapa, saudara? Contoh nih, kalau misalnya
Buah hati kita datang, mama, aku minta uang. Kalau jumlahnya kecil mungkin oke aja. Kalau jumlahnya besar, pasti kita akan, kamu nggak ada unggah-ungguhnya langsung minta uang besar. Betul. Nah, misalnya saya tiba-tiba, ya, Pak, aku minta beli, aku minta uang 300.000 mau beli bola basket. Apakah kita langsung iya? Tidak. Pasti kita kan pijit-pijit. Apa? Aku pengen bola basket yang mereknya itu tuh. Berapa? Harganya segini. Aduh, Bapak gak punya uang. Tapi namanya seorang ayah pasti harus, saudara, pasti akan memikirkan. Iya ya, dia pengen pasti. Hati orang tua itu selalu tertuju pada anak. Firman Tuhan berkata, Bapa yang jahat saja tahu memberi yang terbaik buat. Nah, kita kalau datang sama Tuhan, aku ada masalah ini. Bagaimana, saudara? Langkah kita datang sama Tuhan harusnya lebih menghormati, sopan sama Tuhan. Kadang-kadang kita kan maunya egois kita, maunya seenaknya kita. Nah, hal ini, saudara, yang perlu kita ketahui. Jadi Tuhan itu jauh lebih banyak. Tuhan tahu kondisi kita, apa yang kita alami tahu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah, saudara, kerendahan hati kita. Kita datang dengan kerendahan hati, menyembah. Kita jangan bingung menyembah itu seperti apa. Mengucap syukur, katakan terima kasih, itu kita menyembah. Haleluya kita sudah tahu kan, saudara? Glory, haleluya kita sudah tahu. Kita sudah tahu. Tapi kenapa kita tidak pernah membiasakan hal ini? Di dalam Alkitab ini ada 289 kali perintah untuk kita selalu menyembah. Ada contoh, saudara. Ada pemilik toko, ya. Pemilik toko ini saat dia berangkat kerja selalu melewati gereja. Saat dia pulang pun pasti melewati gereja. Lalu pemilik toko ini saat berangkat selalu mengatakan, berdiri di depan gereja, pintu gereja, dan berdoa, Tuhan Yesus, ini oe atom. Saat pulang kerja pun begitu, saudara. Tuhan Yesus, ini oe atom. Lalu saat ditanyakan temannya, kan pasti, ngapain sih orang ini berdiri depan gereja lalu mengatakan seperti itu? Ngomong apa sih? Doanya apa sih? Lalu ditanya temannya, kamu ngapain sih berdiri di gereja sebentar, duduk, lalu kamu pergi lagi. Pulang, kamu berdiri sejenak, lalu kamu langsung pergi lagi. Apa yang kamu doakan? Aku gak bisa berdoa banyak-banyak. Aku hanya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini oe. Akhirnya suatu hari nanti, di mana pemilik toko ini atau atom ini akhirnya menderita sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Lalu di tengah-tengah mimpinya, saudara, di saat dia dirawat, datanglah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, atom, ini oe Tuhan Yesus. Dan akhirnya atom ini menerima kesembuhannya. Amin. Dalam kehidupan kita, saudara, mari kita dengan simpel datang kepada Tuhan. Jangan hanya butuhnya saja, jangan hanya lagi semrawutnya saja, tetapi berbagai kondisi kita, mari kita datang kepada Tuhan. Supaya apa, saudara, kita nggak serong ke kanan dan serong ke kiri. Kita tahu kita adalah rancangan Tuhan. Amin, saudara. Kita ini rancangan Tuhan, sehingga kita harus melewati jalan Tuhan. Walaupun pandemi ini ada, kita jangan kecil hati. Ada jalan Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan, saudara. Saya, saudara, apa nggak bingung di tengah-tengah ini? Bingung, saudara.
bingung. Tetapi saya percaya Tuhan sudah menyediakan segalanya dengan tepat. Ya, amin. Glory. Jangan kecil hati, saudara. Jangan kita menjadi undang ulama. Jangan kita seikut atau seiring dengan jalan orang dunia. Prinsip kita iman Kristen sesuai dengan jalan Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara, selalu melekat pada Tuhan Yesus agar kehidupan kita tidak serong ke kanan dan ke kiri karena tekanan atau tertindas oleh keadaan. Mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya." Ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia," apa saudara? "Berbuah banyak." Jika kita dekat dengan Tuhan, jika hidup kita melekat dengan Tuhan, maka firman-Nya hidup dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita disakiti, kita akan mengampuni. Saat kita mungkin difitnah, kita bukan mencari pembenaran, tapi kita datang kepada Tuhan. Biarlah waktu daripada Tuhan yang memberikan. Saat kita mungkin mengalami berbagai tekanan, kita tahu, saudara, Yesus pokok anggur yang benar. Jadi kita jangan kecil hati. Mungkin anak dan cucu kita belum mendapatkan jodoh, datang kepada Tuhan. Jangan mencari, wah ini kayaknya yang cocok, ini udah mapan. Jangan. Yang dicari itu nomor kesekian memang yang perlu kita pikirkan. Tapi yang terutama, cari kehendak Tuhan. Jangan kita melihat, gak ada kerjaannya, gak ada masa depan. Belum tentu. Mapan tapi kalau gak sopan santun gimana, saudara? Semuanya perlu pembuktian, dan itu perlu dibawa dalam kuasa Tuhan. Jangan kita sampai salah arah. Dalam pekerjaan pun perlu terus dibawa dalam kuasa Tuhan. Baik kita kerja bersama orang, baik kita kerja usaha sendiri, supaya kita tidak lupa sama Tuhan. Semakin sibuk, kita semakin pun giat dengan Tuhan. Kita kan mungkin selalu mengatakan, "Tuhan, mana waktumu yang tepat waktu?" Ya? Tapi kita pun tahu bagaimana kita datang sama Tuhan. Kita gak usah minta, Tuhan sudah sediakan, saudara. Itu Tuhan. Jadi kita adalah melekat pada pokok anggur yang benar. Kenapa Tuhan mengatakan pokok anggur yang benar? Supaya kita melekat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melekat dengan sungguh-sungguh, keadaan apapun yang terjadi, kalau pohon itu kokoh, kuat, subur, walaupun banjir, walaupun apapun yang terjadi, karena akarnya sudah dalam, sehingga dia tidak tergoyahkan. Walaupun miring dikit, tapi tidak kokoh. Karena apa? Akarnya sudah sampai ke dalam. Lihat pohon jati, sekecil apapun kalau ditabrak truk, yang hancur yang mana, saudara? Truknya. Ya. Yang hancur truknya, kecil pada ukurannya. Mungkin saudara menerima video pas di depannya apotek Eka Dharma beberapa hari lalu ada kecelakaan. Yang hancur bukan pohon, padahal diameternya kecil. Yang hancur, saudara, truknya. Itulah sebuah hal kalau kita beriman pun dengan sungguh-sungguh di dalam Dia. Akar kita kuat di dalam Tuhan. Kebenaran firman selalu terjadi dalam hidup kita. Apapun kondisinya, kita tahu Tuhan punya rencana. Lalu yang berikutnya kita baca di dalam Ulangan 29 ayat 9. Ulangan 29 ayat 9.
Ulangan 29 ayat 9. Firman Tuhan berkata, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala apa saudara yang kamu lakukan. Kita dapat melihat kalimat di awalnya, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini. Apa perjanjian saudara? Apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini adalah janji Tuhan yang akan tergenapi. Lakukanlah apa yang menjadi perjanjian Tuhan dengan setia. Maka apa yang kita lewati, yang kita lakukan, semuanya akan beruntung. Jangan kita lihat beruntungnya dulu ikut Tuhan, tapi saudara, lakukan dulu kebenaran firman Tuhan dengan setia. Jangan minta buktinya dulu baru percaya sama Tuhan, tapi lakukan dulu dengan setia, supaya saudara, iman kita tidak patah. Kalau kita imannya instan, hanya melihat bukti baru percaya, masalah akan lebih besar terjadi, patah iman kita. Tetapi kalau iman kita dididik dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak akan tergoyahkan. Lalu yang berikutnya, mari kita baca di dalam Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka, apa saudara? Seperti bintang-bintang. Jadi mengapa Tuhan selalu mengingatkan kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman? Supaya kita tidak beraib, supaya kita tidak bernoda, supaya kita tidak cacat celah, sehingga kehidupan kita dapat menjadi bintang-bintang di dunia. Supaya apa? Kita menjadi terang, supaya kita menjadi garam bagi dunia. Akan berbeda Ustaz kalau prestasi sekolah kita diperoleh dengan kita nyontek sama belajar sungguh-sungguh, akan berbeda. Kehidupan kita pun kalau kita lewati semuanya dengan sungguh-sungguh, akan berbeda. Kita akan tahan uji, karena kita harus menjadi iman yang tahan uji. Kebesaran hidup kita bukan dari apa yang kita miliki. Mungkin bagi dunia ini kebesaran hidup mereka atau kebesaran bagi manusia adalah apa yang dimiliki. Saat dirintis dari nol lalu memiliki hal yang lebih dari sebelumnya, itu adalah kebesaran bagi pandangan orang duniawi. Tetapi kebesaran bagi iman Kristen, bagaimana kehidupan kita semakin rendah hati dan semakin kita setia melakukan perkara-perkara yang kecil. Amin, saudara. Kehebatan di dalam atau kebesaran iman Kristen adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau melakukan firman-Nya, dan bagaimana kehidupan kita tetap di dalam Dia. Itu kebesaran atau kehebatan iman kita. Karena saat kita kembali lagi, saya kembali, saudara. Saat kita kembali kepada Dia, kita membawa iman. Kita nggak membawa apa-apa. Kemarin saya memberikan satu pertanyaan kepada kaum muda-mudi. Jika teman-teman muda-mudi ini diizinkan oleh Tuhan memiliki atau menjadi orang yang terkaya di dunia, apa yang akan dilakukan? Ada yang jawab, ada yang jawab. Saya menekankan di sini, kalau kita diizinkan Tuhan menjadi orang yang kaya dunia, kita harus memiliki pribadi
jangan eman terhadap dunia ini. Karena Tuhan perlengkap. Jangan kita merasa bahwa kita sudah kerja keras eman. Jangan. Karena ini semua yang kita lewati, yang kita nikmati di dunia ini, fasilitas supaya kita lebih melakukan firman Tuhan. Prosesnya sendiri-sendiri, saudara. Prosesnya sendiri-sendiri. Mungkin kita dari nol masih merintis. Ada yang sudah jaya, ada yang semakin jaya. Tapi semuanya adalah kembali lagi supaya iman kita semakin berakar di dalam Tuhan. Karena saudara, kalau kita eman terhadap dunia yang kita miliki di dalam dunia ini, percuma. Firman Tuhan sudah berkata, lebih baik kita mengumpulkan harta di surga. Gak ada anggengan, gak ada karat, gak ada pencuri. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau kita masih kuat, saya pun berpesan kepada kaum muda-mudi, kalau kita masih kuat, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan kita sedikit ban kempes sudah gak mau datang ke gereja. Ada cara yang lain untuk kita tetap datang kepada gereja. Ya saudara, saya dulu waktu pelayanan ibadah jam 5 pagi, saya harus bangun jam 3. Tiba-tiba saya mau turun dari kos, ban kempes. Saya tidak mengambil langkah telepon, sorry ya, gak bisa datang, ban kempes, cari pelayanan lain. Saya tetap jalan, karena waktu itu jalur itu gak ada angkot. Saya jalan kaki. Saya pakai kaos dulu, saya pakai celana pendek dulu. Sampai di gereja baru saya salin baju. Memang kalau misalnya ada keringat, ya saya mandi juga. Jadi saya bawa perlengkapan. Pada intinya saudara, kalau saat kita masih kuat datang kepada Tuhan, kita harus mau susah-susah datang sama Tuhan. Jangan kita karena gak ada yang nganterin, kita gak mau datang ke gereja. Kita masih harus perlu lihat orang yang lain saudara. Karena mereka tidak memiliki apa-apa, tapi hatinya untuk Tuhan. Mereka mau berjuang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ada salah satu contoh saudara. Di tengah-tengah waktu saya beribadah dulu, waktu saya masih kuliah, ada orang yang memang tidak punya apa-apa. Dia datang ke gereja jalan kaki. Di situ saya melihat ini yang harus ditiru. Bukan karena mobil mewahnya karena harus melihat, tapi perjuangannya. Dia jalan kaki bawa kresek. Sampai di gereja dia mandi, ganti baju, baru ibadah. Dia tidak mengeluh karena keadaannya, tidak mengeluh, tapi dia mengucap syukur. Dan akhirnya Tuhan izinkan semakin hari hidupnya semakin lebih baik. Dan bukti itu nyata. Perlu kita mengucap syukur. Saya melihat hal tersebut itu yang memberkati hidup saya. Saya tidak mengerti orang tersebut, belum mengenal, karena saya di situ masih baru. Lambat laun saya melihat dia ya, setiap tahun berubah, menjadi lebih baik. Saat itu saya nggak kurang tahu saudara dia berjemaat sudah berapa lama beliau. Tapi di saat itu dia bisa beli sepeda ontel. Selalu akhirnya dia bisa beli sepeda ontel. Akhirnya dia bisa beli mobil. Semua karena aku saudara, terutama untuk Tuhan. Tidak mau ada alasan. Disitulah juga saya memberkati hidup saya. Ban kempes, jalan kaki terus. Di Kota Malang, kos-kosan saya daerah toko buku Wilis. Gereja saya di Legend Sutoyo. Dulu Mitra Plaza. Jaraknya cukup jauh, tapi saya mau jalan kaki. Saya tidak mau alasan. Dan di situ saya belajar. Ada orang yang lebih sengsara dari saya. Dia mau berjuang untuk Tuhan. Mengapa harus hidup saya manja di hadapan Tuhan? Saudara, mari kita harus mengucap syukur saat ini. Keadaan apa yang kita sudah nikmati jangan membuat kita menjadi patah berjuang untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu adalah untuk iman kita semakin di dalam Dia. Mari kita tundukkan kepala.
Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari bersaudara, saya mohon dengan hormat kita bangkit berdiri. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang Kau ingatkan dalam kehidupan kami semua. Tuhan, dalam setiap apa yang kami terima di dalam firman-Mu, kami tidak ingin Tuhan menjadi buta rohani. Kami tidak ingin Tuhan menjadi buta di dalam iman kami.
Tetapi iman kami Tuhan, kami ingin selalu melihat bahwa setiap pekerjaan tangan-Mu Tuhan yang luar biasa, pekerjaan tangan-Mu Tuhan yang selalu terjadi dan menguatkan iman kami di berbagai kondisi, di berbagai keadaan, di berbagai situasi. Kami percaya iman kami Tuhan yang mengalahkan dunia ini, iman yang dilatih kepada kebenaran firman-Mu yang mengalahkan dunia ini. Kami tidak ingin menyesal Tuhan, tetapi kami ingin hidup bijaksana di saat kami masih kuat, di saat hidup kami masih mampu, di saat hidup kami masih mau melakukan yang terbaik. Kami ingin Tuhan melakukan dengan kesungguhan hati kami. Kami ingin Tuhan terbentuk dengan kerohanian kami Tuhan, sehingga saat kami kembali kepada-Mu Tuhan, kami membawa iman dan perbuatan kami. Kami membawa mahkota yang besar. Kami menerima mahkota yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami melihat banyak hal Tuhan yang di bawah kami masih banyak Tuhan, tetapi mereka mau tetap setia dan taat kepada-Mu. Apalagi kami Tuhan yang sudah menikmati, kami sudah melihat pertolongan-Mu Tuhan yang luar biasa. Menurut akal dan pikiran kami terbatas, tetapi kami percaya kuasa firman-Mu tiada pernah terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan dengan kerendahan hati kami, karakter kami Tuhan, karakter kami yang tidak baik. Kami ingin Tuhan diubahkan menjadi karakter-karakter yang luar biasa, menjadi karakter-karakter yang menyenangkan hati-Mu, menjadi karakter-karakter yang mengasihi sesama, menjadi karakter-karakter yang mau menderita untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak ingin Tuhan hanya melihat bukti, tetapi kami ingin Tuhan setia di dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Terima kasih, Engkau sangat baik Tuhan, dan kami percaya Engkau memberikan cara yang terbaik supaya kami dapat mengerti firman apa yang harus kami belajar, firman apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iman kami tidak melenceng Tuhan, iman kami tidak akan serong ke kanan dan ke kiri, tetapi iman kami akan fokus pada jalan Tuhan. Iman kami akan fokus pada jalan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Saya juga sejenak saudara. Tadi mungkin saya mengabari saudara yang saya WA saudara. Jadi gereja kita akan membuat nomor rekening buat gereja. Jadi ini kan sudah yang lama, sudah hal yang memang saya sudah juga ingin lakukan saudara buat gereja di tempat ini. Jadi gereja kita harus ada nomor rekening. Jadi supaya dalam hal keuangan ya semua dari pemasukan, dari semua hal yang diperlukan dalam gereja ini itu menjadi satu di dalam satu rekening, dan itu atas nama gereja di tempat ini. Dan itu saudara mungkin esok atau esok lusa, setelah mungkin nanti malam ada beberapa tanda tangan ya. Jadi saya memilih saudara 4 orang untuk menjadi istilah kata saksi ya, atau istilahnya penguat di dalam rekening gereja tersebut saudara. Jadi saya mengikutsertakan saudara yang tadi saya sudah mengabari. Saya minta tolong waktunya sejenak supaya kita dapat mengerti apa yang nanti saya ingin sampaikan saudara. Jadi ada beberapa hal yang akan disampaikan yang kemarin saya minta formnya kepada bank, dan itu disampaikan ini. Jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Saya mohon waktunya. Lalu kita pun juga akan berlatih bersama saudara sehabis ibadah ini, berlatih bersama untuk Natal kita, yaitu KUR. Jadi mari kita memberikan yang terbaik saudara. Suara kita, jangan kita menganggap bahwa suara saya masih satu. Memang suara satu. Mau suara 2, ada yang bisa suara 2, monggo. Ada yang suara 3, monggo.
Jadi mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan selagi kita kuat dan selagi kita masih bisa. Terima kasih Bapak Saudara. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih untuk firman yang begitu indah pada malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan seperti biasa. Dan mari kita mempersiapkan persembahan kita masing-masing. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Nanti saat persembahan akan dijalankan, kita akan sama-sama menyanyi pujian yang berkata, persembahanku. Namun sebelum itu, jika persembahan sudah disiapkan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan, berkat yang baru selalu berlimpah Engkau berikan pada kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk memberikan sedikit dari penghasilan kami Tuhan. Demi kemuliaan nama Tuhan, kami ingin mengumpulkannya dalam kantong persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menilik hati kami masing-masing, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini sehingga itu jadi sesuatu yang indah, yang harum demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari sama-sama kita katakan, ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku.
ini kita akan mendengarkan kita gereja yang disampaikan oleh Ketua GPI Sultan yang terkasih. Mari kita dengarkan dan saksikan. Terima kasih. Siang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 kita akan mengadakan ibadah yang masuk di Jalan Fair pada jam 7 malam. Jangan lupa inilah tanggal 15 November 2020 jam 17.00 di gereja kita yang tercinta. Ya, itulah tadi berita gereja yang untuk minggu depan. Saya yakin saudara sekalian, jemaat sekalian sudah melihat, membaca, dan mendengar, dan biarlah itu menjadi berkat untuk kita sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala yang terkasih. Kami persilakan. Tuhan, saudara, pengumumannya kurang, ya saudara, yaitu latihan kuda. Orang latihan itu Jumat dan selesai kebaktian. Setelah kebaktian kita latihan kuda. Nanti ditampilkan pengumumannya. Saya pun bilang ngomongnya lupa. Nah, untuk itu saudara, sebelum kita masuk ke dalam doa berkat, saya undang Ibu Nono Martimena untuk maju ke depan, karena hari ini adalah hari ulang tahun. Begitu ya Bu ya. Mari silakan. Mari Bu. Jemaat saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa untuk Ibu Martimena. Tuhan senantiasa mohon kami sebagai anak Tuhan Gembala tetap berdoa untuk Ibu Martimena supaya Tuhan memberikan kekuatan di dalam permasalahannya. Tahu ya Ibu, kata-kata saya, masalah itu adalah berkat. Amin. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada saat kita ada masalah, pasti kita datang kepada Tuhan. Ingin kita jangan menjauhi masalah itu, tapi Tuhan ingin supaya kita izinkan Tuhan masalah itu kepada kita adalah bukan diberikan ya. Allah tidak pernah, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan masalah kepada kita, tapi mengizinkan. Seperti Ibu Martimena bisa baca di Ayub, Tuhan mengizinkan. Tapi satu hal adalah nyawa daripada Ayub adalah milik Tuhan sampai selamanya. Amin. Untuk itu hari ini adalah hari daripada ulang tahun daripada Ibu Martimena. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan terus di dalam Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, izinkanlah tangan daripada hamba-Mu dan sucikanlah kami ya Bapa, supaya kami dapat menumpangi tangan daripada Ibu Martimena, supaya dia sebagai ibu untuk dapat membawa kedua dan keluarga orang tuanya datang kepada Engkau. Oh, semuanya Tuhan Yesus, anak-anaknya dia sebagai orang tua membawa anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Engkau. Itu adalah tanggung jawab kami. Tetapi kami percaya Tuhan, kami ambil Tuhan Yesus. Oh Bapa di surga, kami mau memberikan Tuhan, memohon kepadamu kekuatan yang daripada Tuhan untuk membawa anak-anaknya lebih dekat kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hanya dekatlah kepada Engkau, maka hidup kami akan tenang. Amin. Untuk itu Bapa di surga, urapilah tangan daripada hamba-Mu, mulai dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Ya Bapa, Engkau urapi dia dan Engkau beri kekuatan, beri kesehatan. Oh Bapa, biar roh takut akan Tuhan terus turun dalam kehidupan kami, sehingga sepanjang umur hidup kami Engkau memberkati kami.
bila adalah Tuhan. Amin. Itu kami mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan memberkati. Kita menyanyi panjang umurnya Pak. Coba kita mengucapkan. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita angkat tangan kita memohon senantiasa belas kasihan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Biar terus belas kasihan Tuhan yang kita minta setiap saat, setiap detik. Dalam keadaan tidur pun kita memohon pimpinan daripada Tuhan di dalam kehidupan. Bapak di surga, kami mengangkat tangan kami, ya Mak, yang menyatakan kami tidak sanggup berjalan sendiri. Terlebih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus senantiasa memberikan terus kekuatan kepada kami. Bapa di surga, Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Timbul. Hamba-Mu mengenal dia dari kecil Tuhan. Secara hati Hamba-Mu kaget Tuhan. Tetapi Tuhan, kematian adalah urusan Engkau. Kami percaya Tuhan kepada keluarga anak-anak dan cucu mantunya yang ditinggalkan dan sudah tidak ada ibu dan bapak. Tetapi Engkau adalah sebagai bapaknya ya Bapak, memimpin dia. Dan Tuhan, yang Hamba meminta biar dia dapat mengenal Engkau, sebab di dalam Tuhan ada keselamatan. Untuk itu Bapak, dengan cara apapun biar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada anak cucu mantunya dan roh takut akan Tuhan, pengampunan daripada Tuhan turun dalam keluarga. Karena kami Hamba-Mu mengenal dia mulai dari kecil sampai dia menikah, sampai dia berkeluarga, sampai pun dia membuka toko. Hamba-Mu mengenal dia, yang setiap saat dia suka bermain di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, berkati dia, kuatkan dia di dalam segala menghadapi hidup ini kepada anak-anak sekalian. Dan tiba saatnya kami mohon berkat Tuhan turun atas sidang jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang mengikuti ibadah rumah. Mari Tuhan Engkau juga memberkati mereka seperti Tuhan sudah memberkati kami pada malam hari ini. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang indah dalam kehidupan kami, supaya kami tidak goyah di dalam menghadapi apapun. Dan Engkau mengampuni segala orang-orang yang sudah bersalah kepada kami. Sebaliknya Tuhan, biar segala perkara hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Diberkati Engkau di kota kami. Berkati kesehatan-Mu. Berkati buah kandung. Diberkati usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan, dibuatnya katakan berhasil. Diberkati studi-Mu. Diberkati suami dan istrimu. Amin. Diberkati anak cucu mantumu dimanapun mereka berada. Amin. Baik yang ada di luar kota maupun ada yang di tempat ini, Engkau menjaga semua sidang jemaat Tuhan. Gereja Bethlehem Indonesia Jalan Rontang. Baik yang ada di luar kota yang bekerja maupun yang masih kuliah, mari Engkau menjaga segalanya Tuhan, pergumulan kehidupan mereka di luar kota. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan Yesus pemain musik. Oh, jalankan persembahan, WR, singer, dan lain-lainnya semua sidang jemaat-Mu. Berkati kami, terutama kesehatan yang Engkau berikan. Karena kami tahu kesehatan itu adalah satu kekayaan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada pada malam hari ini karena Engkau Bapa. Benar. Haleluya. Kami masih bisa bernapas, kami bisa berjalan, kami bisa semua melakukan Tuhan ibadah ini itu karena Engkau. Untuk itu berikan kami sidang jemaat-Mu Tuhan, berusaha keras untuk kami tetap setia beribadah kepada Engkau, sehingga boleh nama Tuhan dipermuliakan dan pengalaman pribadi itu terjadi dalam kehidupan kami. Di
Diberkati ketika engkau keluar, katakan amin. Diberkati ketika engkau masuk. Bapa di surga, kami berdoa ini agar kehadiran-Mu, agar keselamatan-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami lewat kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga dan akhir, terimalah kasih karya Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Kita akan angkat satu pujian dengan sangat sungguh-sungguh, yaitu pujian daripada Yabes. Haleluya. Itu pun pujian daripada kita sekalian, bahwa Allah akan memberkati semua apa yang kita lakukan guna hormat dan kemuliaan, baik pekerjaan saudara maupun kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Bapak yang sakit engkau beri kesembuhan, dalam kelemahan engkau beri kekuatan Bapak. Haleluya.